Kapan kita menamai suatu masa sebagai masa krisis? Menurut saya, secara psikologis, ini adalah ketika kita merasa sedang menghadapi masa depan yang tidak pasti. Tapi pernyataan ini sebenarnya tidak benar-benar tepat, ya kan? Karena sebenarnya yang kita namakan tidak pasti, itu adalah kemungkinan kita mengalami masa depan yang negatif lebih besar daripada kita mengalami masa depan yang positif. Coba kalau dibalik, kita merasa masa depan yang positif lebih besar kemungkinan terjadinya daripada masa depan yang negatif. Maka kita akan menamanya dengan masa penuh harapan. Padahal kedua-duanya sama-sama tidak pasti. Semuanya baru berupa kemungkinan. Tapi ketika masa depan yang negatif terasa lebih kuat, kita merasa kita sedang berada di masa krisis. Nah, secara psikologis, perasaan memiliki masa depan yang suram ini ketika dibiarkan ada di dalam pikiran dan hati kita dalam waktu yang lama, akan menghasilkan apa yang disebut dengan apatisme. Sikap tidak peduli karena merasa segalanya percuma. Dalam konteks bisnis atau organisasi, tim yang terserang virus apatisme ini akan bersikap seolah-olah tidak peduli apa-apa lagi karena merasa segalanya percuma. Sikap tidak peduli lagi ini bisa diekspresikan ke dua sisi spektrum. Sisi pertama, murung. Tiba-tiba dia tidak bersemangat kerja, produktivitasnya merosot tajam, sangat menutup diri, dan lain sebagainya. Sikap sebaliknya, agresif. Seolah-olah apapun yang kamu lakukan sebagai pemimpin ditolaknya mentah-mentah, dia juga terus mengungkit dan menghubungkan kesalahan-kesalahan di masa lalu dengan kesulitan yang sedang dihadapi sekarang. Jadi kepada para pemimpin saya ingin mengingatkan, lawanmu yang sesungguhnya bukanlah orangnya tetapi virus apatisme. Dan itulah yang harus kita perangi. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Pertama, hadirlah. Sikap terburuk yang bisa kamu lakukan di masa krisis seperti ini adalah masuk ke dalam kepompongmu. Ketika kamu sengaja atau tidak sengaja dipersepsi oleh timmu sedang menutup diri, entah dengan jadi lebih sulit dihubungi atau menutup pintu kantormu, maka timmu akan merasa kamu meninggalkan mereka sendirian. Justru di saat-saat seperti ini, kamu harus selalu hadir memberikan harapan bahwa situasi krisis ini tidak akan berlangsung selamanya dan kita bisa melewatinya bersama-sama. Kedua, ciptakan target kebiasaan harian. Hal terburuk di situasi seperti ini adalah mengizinkan pikiran kita kosong. Karena itu seperti melemahkan sistem kekebalan tubuh yang kita justru perlukan untuk melawan virus apatisme. Sebagai pemimpin, kamu harus berusaha memastikan setiap anggota tim tahu apa yang mereka harus lakukan hari ini. Kalau kamu bisa menolong mereka mempunyai target harian mereka dan mencentang setiap target harian itu di akhir hari, itu akan memberikan mereka sedikit banyak rasa puas. Perasaan bahwa di tengah keadaan sulit ini, mereka sudah melakukan sesuatu yang benar. Dalam arti tertentu, di dalam masa yang tidak pasti ini, kamu memberikan mereka kemampuan untuk menciptakan sense of control. Dan itulah kunci utama melawan apatisme secara psikologis. Kemampuan untuk berharap akan masa depan yang lebih baik, dan kemampuan untuk menciptakan sense of control.